Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidan Alkisah Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Hujan rintik-rintik membasahi tanah hutan yang lembab, menebarkan aroma tanah basah yang bercampur dengan daun-daun yang membusuk. Di tengah rimbunnya pepohonan, seorang pria bertubuh tegap berdiri, matanya tajam menatap ke dalam kegelapan. Raka, pemburu terbaik di desa, menggenggam tombaknya erat-erat. Ia telah mendengar kisah naga kala sejak kecil, sebuah legenda tentang ular raksasa yang konon bersembunyi di jantung hutan larangan. Tak ada yang berani mendekat ke sana, sebab mereka yang mencoba tak pernah kembali. Tapi malam ini, Raka bukan hanya ingin membuktikan keberaniannya, ia ingin mengukir namanya dalam sejarah. Di desanya, banyak yang menganggap legenda itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak tersesat di hutan. Namun, Raka telah menemukan bukti-bukti yang membuatnya yakin bahwa monster itu benar-benar ada. Bekas kulit ular yang ukurannya tak wajar, pohon-pohon yang rebah seolah ada sesuatu yang merayap melintasinya, dan jejak-jejak mengerikan di tanah berlumpur. Setiap tanda itu menggiringnya lebih dalam kegelapan hutan, ke tempat di mana manusia tak seharusnya melangkah. Kilatan petir menerangi langit sesaat, menampilkan bayangan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga kuno. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan samar, seolah-olah hutan itu sendiri mencoba memperingatkannya untuk pergi. Tapi Raka tidak gentar. Ia telah kehilangan terlalu banyak dalam hidupnya. Ayahnya dibunuh oleh harimau buas, ibunya meninggal karena penyakit. Ia hidup hanya untuk bertahan, dan malam ini, ia ingin lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin menang. Jika benar di dalam tubuh naga kala tersembunyi batu sakti seperti yang diceritakan para tetua, maka ia akan menjadi seseorang yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar di semak-semak. Raka berhenti, napasnya tertahan. Dengan sigap, ia mengangkat tombaknya, siap menyerang. Bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan, begitu cepat hingga hampir mustahil untuk diikuti mata. Detak jantungnya berpacu. Sesuatu sedang mengintainya, bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai penyusup di wilayahnya. Kemudian, bumi bergetar. Dari dalam kegelapan, sesuatu yang besar mulai bergerak. Raka melangkah mundur, matanya membelalak saat melihatnya. Sepasang mata kuning bersinar dari balik dedaunan, dingin dan tak berperasaan. Lalu, perlahan, kepala raksasa itu muncul, tubuhnya bersisik hitam kebiruan dengan kilauan seperti baja basah. Naga kala, Raka nyaris tak sempat bereaksi ketika makhluk itu bergerak. Dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk tubuh sebesar itu, ular raksasa itu meluncur ke arahnya. Raka berusaha menghindar, tetapi ekor naga kala menyapu tanah dengan kekuatan dahsyat, menciptakan hempasan angin yang membuatnya terlempar menghantam batang pohon. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi ia tahu ini bukan waktunya untuk menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, menusukkannya ke arah kepala monster itu. Tombaknya menghantam sisik keras naga kala, tetapi tak menembus. Sebelum ia sempat menyerang lagi, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam sekejap, dunia Raka berubah menjadi kegelapan. Rahang raksasa itu menelannya bulat-bulat. Raka merasakan tubuhnya meluncur ke dalam lorong daging yang panas dan lembab. Aroma busuk menyengat hidungnya, membuatnya ingin muntah. Otot-otot perut ular itu bergerak, mencoba mendorongnya lebih jauh ke dalam. Ia menjerit, menggapai-gapai dinding lendir di sekelilingnya, tetapi semakin ia melawan,
semakin dalam ia terseret ke dalam kegelapan. Di tengah keputusasaan, hanya satu pertanyaan yang menggema dalam pikirannya, apakah ini akhirnya? Apakah ia benar-benar akan mati di dalam perut monster ini, tanpa pernah mencetak namanya dalam sejarah? Kegelapan menyelimuti Raka sepenuhnya. Suhu di dalam perut monster itu begitu panas, seolah-olah ia dilempar ke dalam tungku api yang menggelegak. Lendir kental yang menyelimuti tubuhnya terasa seperti belenggu hidup, menjerat dan menyeretnya semakin dalam. Napasnya tersengal, udara di dalam sini begitu tipis, dipenuhi bau asam yang membuat paru-parunya terasa terbakar. Ia meronta, mencoba mencengkram dinding daging yang kenyal, tetapi setiap gerakannya hanya membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Dari kejauhan, terdengar suara, bukan suara monster, bukan suara hutan, tetapi suara bisikan samar yang menggema di dalam perut makhluk ini. Kau bukan yang pertama, dan kau tak akan menjadi yang terakhir. Raka tersentak, matanya membelalak dalam kegelapan, mencoba mencari sumber suara itu. Apakah ini halusinasi? Apakah ini roh-roh mereka yang telah dimangsa sebelumnya? Ketakutan merayapi jiwanya, tetapi ketakutan itu segera berubah menjadi tekad yang membara. Tidak, aku tidak akan mati di sini. Dengan sekuat tenaga, ia meraih pisau yang masih terselip di ikat pinggangnya. Jika ia bisa melukai perut monster ini dari dalam, mungkin ada harapan untuk keluar. Dengan sisa tenaganya, ia mengayunkan pisaunya, menusuk dinding daging yang berlendir itu. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat pisaunya meleset begitu saja, seolah-olah kulit makhluk ini lebih keras dari yang ia duga. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di bawahnya. Raka menahan napas. Dari kegelapan, tulang belulang manusia muncul, sebagian masih terbungkus sisa-sisa daging yang belum sepenuhnya tercerna. Rasa jijik mencengkeram dirinya, tetapi matanya kemudian terpaku pada satu hal yang berbeda dari yang lain, sebuah cahaya berkilauan di antara tumpukan tulang itu. Cahaya itu berasal dari sebuah batu berbentuk bulat yang berpendar dengan warna merah keemasan, seolah-olah menyimpan api di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Raka meraihnya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan batu itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya bergetar hebat, dan rasa panas yang begitu kuat menjalar melalui nadinya. Ia merasakan kekuatan menggelegak dalam tubuhnya, seolah-olah dirinya kini menjadi bagian dari api yang menyala di dalam batu itu. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menyebar dari dadanya. Ia menjerit, tetapi jeritannya berubah, bukan suara kesakitan biasa, melainkan raungan yang menggema seperti suara makhluk buas. Matanya bersinar merah di tengah kegelapan. Sesuatu sedang terjadi pada dirinya. Sesuatu yang melampaui akal manusia. Lalu, tanpa ia sadari, tangannya yang masih mencengkeram batu itu mulai membara. Nyala api keluar dari pori-pori kulitnya, bukan membakar dirinya, tetapi menjadi bagian dari dirinya. Seolah-olah api itu adalah sesuatu yang telah lama tertidur dalam darahnya dan kini bangkit kembali. Raka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi hanya seorang pemburu biasa. Dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Raka mengepalkan tinjunya. Api menyelimuti tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak ia ditelan oleh monster ini, ia merasa tak lagi takut. Jika aku tidak bisa keluar dengan cara biasa, maka aku akan membakar jalan keluar dengan tanganku sendiri. Panasnya semakin menjadi-jadi. Urat-urat api menyelimuti tubuh Raka, berdenyut seolah-olah hidup dan menyatu dengan darahnya.
Ia menatap tangannya yang kini bersinar merah keemasan, menyadari bahwa batu yang baru saja ia genggam bukan sekadar benda biasa. Batu ini memiliki kekuatan yang menyalakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, tetapi karena dorongan yang semakin besar untuk melepaskan kekuatan yang bergejolak dalam dirinya. Dinding-dinding daging di sekelilingnya mulai merespons, otot-otot perut naga kala berkontraksi dengan liar. Ular raksasa itu menggeram dari dalam kegelapan, tubuhnya berguncang keras, seolah menyadari ancaman yang kini ada di dalam dirinya. Raka tersenyum sinis di tengah penderitaannya. Sekarang kau tahu rasanya menjadi mangsa. Dengan penuh tekad, ia mengepalkan tangannya yang menyala dan meninju dinding daging itu. Sekali, dua kali, tiga kali, setiap pukulan membakar kulit dalam monster itu. Cairan kental menyembur ke segala arah, mengeluarkan bau menyengat yang bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Naga kala meronta, tubuhnya menggeliat dengan kekuatan yang cukup untuk merobohkan pepohonan di luar sana. Raka bisa merasakan semuanya, bisa merasakan bagaimana monster ini mulai kehilangan kendali, bagaimana ia mulai panik karena ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tak bisa ia cerna, bukan hanya tubuh manusia biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Lalu, sebuah teriakan menggema di dalam tubuh ular itu, bukan dari Raka, tetapi dari suara lain yang lebih tua, lebih purba. Keluar dari tubuhku, kau bukan bagian dari takdir ini. Suara itu terdengar seperti ribuan lidah yang berbicara dalam satu suara, memenuhi seluruh kesadarannya. Raka terhuyung, kepalanya berdenyut seolah-olah suara itu menusuk langsung ke dalam pikirannya. Ia menekan pelipisnya, mencoba mengusir bisikan itu, tetapi suara itu justru semakin kuat, semakin menjerat. Aku akan menelanimu lebih dalam. Aku akan menjadikanmu bagian dariku. Batu itu adalah milikku. Bisikan itu berubah menjadi raungan, dan seketika Raka merasakan sesuatu menariknya ke bawah, lebih dalam ke dalam perut monster itu. Ia mencoba berpegangan pada apapun yang bisa ia raih, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kekuatan yang kini menyeretnya ke kegelapan yang lebih dalam. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Raka melakukan satu hal terakhir. Ia mengangkat batu yang masih bersinar di tangannya, lalu meremasnya erat-erat. Seolah merespons, batu itu mulai berdenyut, mengeluarkan cahaya yang semakin lama semakin terang. Jika monster ini ingin menelannya lebih dalam, maka ia akan memberi monster ini sesuatu yang tak bisa dicerna. Dengan sisa tenaga, Raka mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menghantamkan batu itu ke tubuhnya sendiri, melepaskan seluruh energi yang ada di dalamnya. Dalam sekejap, ledakan api meledak dari tubuh Raka, membakar segalanya dalam hitungan detik. Teriakan naga kala mengguncang langit, dan dunia di dalam perutnya berubah menjadi lautan api. Raka tidak tahu apakah ini akan menyelamatkannya atau justru membunuhnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mati sebagai mangsa. Jika ia harus mati malam ini, maka ia akan mati sebagai seorang pejuang. Ledakan api membuncah dari dalam perut naga kala, menyulut organ-organ di sekitarnya hingga meledak dalam gelombang panas yang membakar segalanya. Raka tidak bisa melihat apapun selain kobaran api yang kini menyelimuti tubuhnya, tetapi yang mengejutkan, ia tidak merasakan sakit. Api itu tidak membakar kulitnya, tidak melelehkan dagingnya, seolah-olah nyala api itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Di luar sana, naga kala mengamuk dalam kesakitan. Tubuhnya yang raksasa menggeliat liar,
menghancurkan pepohonan dan menciptakan gempa kecil di tanah sekitarnya. Raungan marahnya menggema hingga ke pelosok hutan, membuat burung-burung beterbangan ketakutan dan binatang liar melarikan diri. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi ke langit, mulutnya terbuka lebar, mencoba memuntahkan segala yang ada di dalamnya, tetapi api Raka terus berkobar dari dalam, membakar segalanya tanpa ampun. Di tengah kobaran api itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Batu yang tadi ia genggam telah menghilang, tetapi jejak kekuatannya masih ada dalam tubuhnya. Aku telah menyatu dengannya, pikirnya. Jantungnya berdegup lebih kuat dari sebelumnya, nadinya berdenyut dengan energi yang menggelegak, dan matanya kini bersinar merah keemasan seperti bara api yang tak pernah padam. Lalu, sesuatu terjadi. Dari dalam kobaran api, ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah gravitasi tak lagi mengikatnya. Ada kekuatan yang menariknya ke atas, mendorongnya untuk bangkit, untuk tidak sekadar bertahan hidup, tetapi untuk menantang maut itu sendiri. Ia mengulurkan tangannya, dan seketika, api yang menyelimutinya membentuk sayap raksasa di punggungnya, menyala seperti burung phoenix yang baru saja terlahir kembali dari abunya. Dengan satu hembusan napas, ia mengerahkan seluruh tenaganya, lalu melompat. Tubuhnya melesat menembus dinding perut Nagakala, mencabik daging dan tulang belulang dengan kekuatan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Darah monster itu menyembur ke segala arah, bercampur dengan api yang masih berkobar di dalamnya. Nagakala menjerit, tubuhnya terhuyung sebelum akhirnya ambruk ke tanah dengan suara bergemuruh, menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Saat tubuh monster itu tumbang, sosok Raka muncul dari dalam bangkainya. Ia berdiri di atas sisa-sisa tubuh Nagakala, dadanya naik turun dengan napas yang masih memburu. Api masih menyala di sekelilingnya, tetapi kini mulai meredup perlahan-lahan. Mata merahnya menatap ke arah langit malam yang masih tertutup awan kelabu, seolah menantang para dewa yang mungkin menyaksikan keajaiban ini. Ia telah menang. Ia bukan lagi sekadar seorang pemburu biasa, ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. Darahnya telah berubah, tubuhnya telah berevolusi. Batu itu tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga sesuatu yang lebih berbahaya, sebuah takdir baru yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, saat ia berdiri di atas bangkai monster itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan halus, nyaris seperti angin, berbisik di telinganya. Ini baru permulaan. Raka terdiam. Ia menatap tangannya yang masih bergetar, merasakan panas yang belum sepenuhnya pergi dari dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, ia merasa sedikit takut, bukan pada apa yang telah ia hadapi, tetapi pada apa yang telah ia jadi. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tubuh Raka yang masih berdiri di atas bangkai Nagakala. Uap mengepul dari kulitnya yang masih dipenuhi bara api, dan perlahan nyala itu mulai meredup, menyisakan panas yang mengalir di setiap nadinya. Ia menatap kedua tangannya, masih bergetar, masih merasakan sisa energi yang berdenyut seperti jantung kedua di dalam tubuhnya. Batu itu telah lenyap, tetapi kekuatannya masih tertinggal di dalam dirinya. Namun, di balik kemenangan ini, ada sesuatu yang terasa salah. Saat hujan semakin deras, rasa sakit tiba-tiba menjalar di sepanjang tubuhnya. Raka terhuyung, mencengkram dadanya yang terasa seperti terbakar dari dalam. Urat-urat di bawah kulitnya bersinar merah samar, seolah ada api yang masih mengalir dalam darahnya. Ia menekan pelipisnya, mencoba mengendalikan napasnya, tetapi semakin ia mencoba melawan,
semakin panas tubuhnya terasa. Kemudian, sebuah kilatan muncul dalam pikirannya, sekelebat bayangan naga kala, tetapi bukan sebagai monster yang baru saja ia bunuh. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih mengerikan. Bayangan ular raksasa itu berubah menjadi sosok lain, sesosok makhluk dengan mata bercahaya dan tubuh bersisik hitam kebiruan, berdiri di atas lautan api. Suara yang sama seperti sebelumnya menggema dalam kepalanya. Kau telah mengambil bagianku, dan aku akan mengambil bagianmu sebagai gantinya. Raka terjatuh berlutut di atas tanah berlumpur, merasakan bagaimana tubuhnya mulai berubah. Kulit di tangannya perlahan menebal, mengeras seperti sisik. Rasa sakit itu seperti ribuan jarum menusuk dagingnya, membuatnya menjerit tertahan. Ia melihat bayangannya di genangan air hujan di bawahnya, wajahnya mulai berubah, matanya kini bersinar seperti mata ular yang pernah menatapnya dalam kegelapan. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apa yang telah terjadi padaku? Apa yang telah batu itu lakukan? Ia berusaha mengendalikan dirinya, menggenggam tanah di bawahnya dengan sekuat tenaga, berharap bahwa ini hanyalah efek samping sementara. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Ia telah membawa pulang sesuatu dari dalam tubuh monster itu, sesuatu yang tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga kutukan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Raka tersentak, berusaha berdiri meski tubuhnya masih bergetar hebat. Dari balik rimbunan semak, beberapa penduduk desa muncul dengan obor di tangan. Mata mereka melebar saat melihat pemandangan di depan mereka, bangkai naga kala yang terbakar, dan Raka yang berdiri di tengahnya dengan mata menyala dan tubuh yang mulai berubah. Salah satu dari mereka berbisik, suaranya penuh ketakutan. Dia bukan manusia lagi, bisikan itu cepat menyebar di antara mereka, berubah menjadi ketakutan yang nyata. Raka bisa melihat bagaimana mereka mundur selangkah, tangan mereka menggenggam senjata dengan waspada. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia masih Raka yang mereka kenal, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, salah satu penduduk berteriak. "Monster!" Kata itu menusuk lebih dalam daripada semua luka yang pernah ia rasakan. Mereka tidak melihatnya sebagai pahlawan yang membunuh naga kala. Mereka tidak melihatnya sebagai pemburu yang selamat dari kematian. Yang mereka lihat hanyalah makhluk asing dengan mata ular dan kekuatan yang tidak manusiawi. Dan dalam sekejap, Raka menyadari satu hal yang mengerikan. Ia mungkin telah keluar dari perut monster itu, tetapi ia tidak pernah benar-benar lepas darinya. Raka berdiri di tengah hujan yang semakin deras, menatap wajah-wajah ketakutan penduduk desa yang dulu mengenalnya sebagai seorang pemburu ulung. Obor di tangan mereka berkedip-kedip, cahayanya memantulkan tatapan ngeri mereka yang tertuju padanya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia masih sama seperti sebelumnya, bahwa ia bukan monster seperti yang mereka pikirkan. Tetapi saat ia melangkah maju, tubuhnya tersentak oleh rasa sakit yang kembali menjalar di dalam darahnya. "Jangan mendekat," salah satu pria berteriak, mengangkat tombaknya dengan gemetar. Yang lain mengikuti. Senjata mereka diarahkan pada Raka seolah-olah ia adalah ancaman yang lebih mengerikan daripada naga kala yang baru saja ia kalahkan. Raka menatap mereka dengan kebingungan dan kepedihan. Bagaimana mungkin mereka lebih takut kepadanya daripada monster yang selama ini menghantui mereka? Namun, ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia sendiri pun takut pada apa yang telah terjadi padanya.
Ia bisa merasakan bagaimana kulitnya yang semula manusia mulai mengeras seperti sisik, bagaimana panas dari dalam tubuhnya tak kunjung padam. Dadanya masih berdenyut, bukan hanya karena luka yang baru, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah perubahan yang ia belum sepenuhnya pahami. "Aku bukan musuh kalian," Raka akhirnya berbicara, suaranya lebih berat dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang lain yang berbicara bersamanya. Ia mencoba melangkah lebih dekat, tetapi penduduk desa semakin mundur, ketakutan mereka berubah menjadi kemarahan. "Kau bukan lagi manusia, Raka," seorang wanita berteriak, suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. "Kau telah menjadi bagian dari monster itu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua luka yang pernah ia terima. Raka menggeleng, mencoba menolak kenyataan itu, tetapi kebenaran telah terpampang jelas di hadapannya. Ia telah berubah. Ia bukan lagi hanya seorang pemburu yang kembali dari kematian. Ia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu pria di barisan penduduk desa melemparkan obornya ke tanah, tepat di dekat kaki Raka. Api langsung menjilat rumput yang kering, menciptakan lingkaran api di sekelilingnya. Mata mereka kini bukan hanya ketakutan, tetapi juga penuh kebencian. "Kita tidak bisa membiarkan makhluk seperti ini hidup," pria itu berteriak. "Dia akan membawa bencana bagi kita semua." Dan saat itu juga, Raka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari monster manapun yang pernah ia hadapi. Kadang-kadang, yang lebih menakutkan dari kegelapan, adalah ketakutan manusia itu sendiri. Raka menatap nyala api yang mulai membesar di sekelilingnya. Hujan yang turun deras tak cukup untuk memadamkan kobaran yang telah menyulut amarah penduduk desa. Mata mereka yang dulu mengenalnya sebagai sahabat, saudara, bahkan pahlawan, kini dipenuhi ketakutan dan kebencian. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rasa takut pada api, tetapi pada kenyataan yang baru ia sadari, ia tidak lagi diterima di dunia ini. "Bakar dia!" Suara seseorang menggema di tengah hujan. Teriakan itu disambut dengan gerakan serentak, obor dilemparkan ke arahnya, tombak-tombak diangkat, dan busur ditarik dengan anak panah yang siap dilepaskan. Raka tidak punya waktu untuk berpikir. Ia mundur selangkah, tetapi rasa sakit di tubuhnya masih ada, membakar dari dalam seakan ingin meledak keluar. Dan saat panah pertama dilepaskan, sesuatu terjadi. Refleksnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Tubuhnya berputar, dan tanpa sadar tangannya mengayun ke udara. Seketika, api meledak dari telapak tangannya, membakar panah itu hingga menjadi abu sebelum sempat menyentuh kulitnya. Penduduk desa terkejut, beberapa mundur dengan wajah pucat. "Dia benar-benar monster," seseorang berteriak. Raka menggeleng panik. "Aku bukan musuh kalian." Ia mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tenggelam dalam ketakutan mereka. Ia melihat seorang lelaki tua, teman ayahnya, yang dulu mengajarinya berburu saat kecil. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi tetap mengangkat tombaknya. Itu lebih menyakitkan daripada semua yang telah terjadi. Saat obor berikutnya dilemparkan, Raka tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa melawan mereka, tidak akan pernah. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia lindungi, yang pernah ia anggap sebagai keluarganya. Maka, dengan sekuat tenaga, ia melompat ke belakang, menerobos kobaran api, dan berlari ke dalam hutan yang gelap. Di belakangnya, teriakan masih terdengar. "Jangan biarkan dia kabur." Beberapa pria mengejarnya, tetapi tubuh Raka kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya.
Setiap langkahnya terasa ringan, seperti ada energi baru yang membantunya melesat di antara pepohonan. Meski tubuhnya masih terbakar dari dalam, kekuatan itu juga memberinya kecepatan yang tidak manusiawi. Hujan semakin deras, tetapi itu tidak cukup untuk menghapus api yang kini membara di dalam dirinya, api kemarahan, kesedihan, dan keterasingan. Ia telah kehilangan rumahnya, kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ia telah memenangkan pertempuran melawan Nagakala, tetapi dalam prosesnya, ia kehilangan dirinya sendiri. Saat ia akhirnya berhenti di tepi sebuah jurang, napasnya memburu. Ia menatap ke bawah, kabut tebal menyelimuti dasar lembah yang tak terlihat. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat untuk pulang. Dan di dalam pikirannya, bisikan itu kembali terdengar. Kau bukan milik mereka lagi. Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Terimalah takdirmu, Raka. Ia menutup matanya. Lalu, dengan satu tarikan napas dalam, ia melompat ke dalam kegelapan. Raka melompat ke dalam jurang, tubuhnya menembus kabut tebal yang menyelimuti dasar lembah. Angin menerpa wajahnya dengan keras, seolah-olah mencoba merobeknya dari dunia ini. Namun, di tengah jatuhnya, ia tidak merasakan ketakutan, hanya kehampaan. Ia telah kehilangan segalanya, rumahnya, desanya, dan identitasnya sebagai manusia. Yang tersisa hanyalah sosok yang tak lagi dikenali, seorang makhluk dengan darah bercampur api dan mata bersinar seperti bara. Seketika, tubuhnya menghantam sesuatu yang keras, tetapi bukan tanah. Sebaliknya, ia merasa seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Tubuhnya tidak langsung berhenti jatuh, ia justru tersedot lebih dalam, masuk ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap, tenggelam dalam ruang hampa yang seakan tidak mengenal batas. Dalam kegelapan itu, suara itu kembali. Bisikan yang selama ini mengikutinya, yang merayap dalam kesadarannya seperti ular yang melingkari mangsanya. Kau memilih jatuh, tetapi kau tidak akan mati. Suara itu terdengar lebih nyata sekarang, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar hadir di sekelilingnya. Kau telah mengambil kekuatan yang bukan milikmu. Dan kini, kau harus membayar harga yang lebih besar. Tiba-tiba, rasa sakit kembali menyerang tubuhnya. Tidak seperti, ini bukan sekadar panas yang membakar dari dalam. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merobek keberadaannya menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia merasakan jantungnya berdenyut lebih cepat, urat-uratnya menegang, dan tulang-tulangnya bergetar di bawah tekanan yang tak terlihat. Lalu, dalam kegelapan itu, Raka melihat sesuatu. Sosok raksasa, berkabut, dengan mata sebesar bulan purnama, menatapnya dari kejauhan. Tubuhnya tidak berbentuk sepenuhnya, seolah-olah terbuat dari bayangan yang terus bergerak, tetapi ada sesuatu yang jelas darinya, kekuatan yang mengalir seperti gelombang ke seluruh ruang ini. Raka tahu, tanpa perlu dijelaskan, bahwa inilah sumber dari segala sesuatu yang telah terjadi padanya. Siapa kau? Raka berusaha berbicara, suaranya serak dan lemah. Aku adalah awal dan akhir dari apa yang telah kau ambil. Suara itu bergetar dalam kegelapan. Kau mengira telah membunuh Nagakala. Tidak, Raka. Kau hanya membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Ketakutan merayap dalam dirinya. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, cahaya merah menyala dari tubuhnya sendiri. Ia menunduk dan melihat dadanya, berdenyut seperti jantung kedua,
mengeluarkan kilatan api dan bayangan yang berputar di sekelilingnya. Sesuatu di dalam dirinya terbangun, dan sebelum ia bisa memahami sepenuhnya, rasa sakit itu mencapai puncaknya, dan segalanya meledak dalam kilatan cahaya yang membutakan. Saat ledakan cahaya itu mereda, Raka tersentak bangun dengan napas terengah-engah. Ia tidak lagi jatuh. Tubuhnya kini terbaring di atas tanah yang aneh, dingin, tetapi bukan tanah biasa. Permukaannya hitam pekat, berdenyut seperti sesuatu yang hidup, seolah-olah dunia ini bernapas di bawahnya. Udara di sekelilingnya berat, dipenuhi bisikan-bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap gerakan seperti menembus air kental yang tak terlihat. Ketika ia akhirnya berhasil mengangkat kepalanya, ia tersentak. Dunia di sekitarnya bukanlah dunia yang ia kenal. Langit di atasnya bukan langit malam biasa, tetapi berwarna merah gelap dengan pusaran bayangan yang terus bergerak. Di kejauhan, siluet bangunan-bangunan raksasa melayang di udara, bentuknya bengkok dan berubah-ubah seperti tidak stabil. "Di mana aku?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Di tempat yang seharusnya tidak pernah kau masuki." Suara itu datang dari belakangnya. Raka berbalik cepat, matanya melebar saat melihat sosok yang berdiri beberapa langkah darinya. Itu bukan manusia. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh kurus tetapi penuh otot. Kulitnya bersisik hitam kebiruan, matanya bersinar merah seperti milik Raka sendiri. Tetapi yang paling mengerikan adalah wajahnya, separuh menyerupai manusia, separuh lagi berbentuk seperti ular. "Kau telah membuka gerbang, Raka," lanjut makhluk itu, suaranya bergema di udara seolah-olah berasal dari segala arah. "Dan sekarang, kau adalah bagian dari dunia ini." Raka menelan ludah, berusaha mengendalikan ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi." Ia menggeram. "Aku hanya ingin bertahan hidup." Makhluk itu tersenyum tipis, taring tajamnya terlihat saat ia melangkah maju. "Tapi kau tidak bisa menghindari takdirmu. Kekuatan yang kau ambil dari naga kala bukan sekadar anugerah, itu adalah warisan. Dan warisan selalu memiliki harga." Dada Raka kembali berdenyut, rasa panas yang familiar menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia terhuyung, menggigit bibir menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul lagi. Namun, kali ini berbeda. Ia bisa merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai bangkit dalam dirinya, sesuatu yang menginginkan lebih dari sekadar bertahan hidup. Sesuatu yang ingin menguasai. Makhluk itu memperhatikan Raka dengan penuh minat, lalu berbicara lagi, suaranya lebih dalam dan tajam. "Kau punya dua pilihan, Raka. Menyerah pada kutukan ini, atau mengendalikan kekuatan yang telah kau ambil. Pilih dengan bijak, karena sekali kau melangkah lebih jauh, tak ada jalan kembali." Dan di saat itulah, Raka menyadari bahwa ia benar-benar telah melangkah ke dalam dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Raka merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya, seperti ada dua kekuatan yang berjuang untuk menguasainya. Satu sisi menginginkan untuk kembali ke dunia yang dikenalnya, tempat di mana ia pernah menjadi pemburu yang dihormati. Di sisi lain, ada kekuatan baru yang mengalir dalam darahnya, penuh dengan potensi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Di hadapannya, makhluk bersisik itu menunggu, menatap dengan penuh harapan, seolah-olah segala keputusan ada di tangannya. "Apa yang kau pilih, Raka?" tanyanya dengan nada yang menegangkan. "Menyerah pada kutukan ini hanya akan membuatmu kembali menjadi mangsa,
atau menguasai kekuatan ini dan menjadi penguasa di dunia yang baru. Raka menutup matanya, mencoba mencari jawaban dalam pikirannya. Gambaran desa, wajah orang-orang yang pernah dicintainya, dan ketakutan yang mereka rasakan terhadap dirinya, semua itu berputar dalam pikirannya. Ia tidak ingin menjadi monster. Namun, ketika ia membuka matanya dan melihat bayangan dunia yang melayang di sekitarnya, ia juga tidak ingin kembali ke dalam kegelapan dan ketidakberdayaan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, ia berkata, suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Tapi aku tidak akan kembali sebagai mangsa. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Makhluk itu mengangguk, senyumnya semakin lebar, seolah-olah sudah menunggu keputusan ini. Bagus. Kekuatan ini akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi, tetapi ingat, kuatkan hatimu, karena perjalanan ini penuh dengan bahaya. Dan sekali kau melangkah ke jalur ini, kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Tanpa ragu, Raka mengangkat tangannya. Ia bisa merasakan energi mengalir kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Api mulai menyala di telapak tangannya, berkobar-kobar dengan semangat baru. Sekarang, dia tidak hanya berjuang untuk bertahan, dia berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri. Mengendalikan kekuatan yang pernah ia takuti. Seiring cahaya menyebar di sekelilingnya, bayangan makhluk itu mulai memudar, tetapi suaranya masih menggaung di dalam pikirannya. Ingat, Raka, kau adalah penerus naga kala, dan dengan itu datang tanggung jawab yang besar. Perlindungan dunia ini ada di tanganmu. Dalam sekejap, bayangan itu hilang, dan Raka mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah kegelapan. Meskipun ketakutan dan kebingungan masih menyelimuti hatinya, ada juga rasa harapan yang baru muncul. Ia telah memilih jalan yang sulit, tetapi itu adalah jalannya. Dan saat ia mengangkat wajahnya, ia merasakan angin dingin bertiup lembut, seakan memberi selamat atas keputusan yang telah diambil. Sekarang, waktunya untuk kembali, Raka berbisik pada dirinya sendiri. Waktunya untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi pemburu, tetapi pelindung. Dengan semangat baru membara, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Kekuatan dan kutukan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya.